Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ilman Huda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu topik mata kuliah kewirausahaan, yaitu komunikasi. Untuk pengertian komunikasi, istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Komunikasi adalah sebuah kegiatan pertukaran informasi baik secara lisan maupun tulisan atau gambar yang biasa disebut proses sosial. Sedangkan untuk komunikasi menurut para ahli, yang pertama dari Karl Hofland, yaitu ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sifat. Yang kedua, menurut Harold Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunis melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Untuk proses komunikasi, ada dua. Yang pertama, proses komunikasi secara primer, yaitu proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang atau orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Yang kedua, proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sasaran sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Selanjutnya, untuk terjadinya komunikasi, yang pertama, komunikasi secara sosial, yaitu komunikasi selalu melibatkan manusia serta interaksi yang merupakan suatu bentuk sosial. Yang kedua, komunikasi sebagai proses, yaitu komunikasi bersifat kesinambungan dan tidak memiliki akhir. Komunikasi juga dinamis, kompleks, dan senantiasa berubah. Yang ketiga, yaitu komunikasi adalah simbol, yaitu dari kata, bahasa, gambar, warna, bahasa tubuh adalah simbol untuk menyampaikan informasi. Dan yang keempat, komunikasi dengan makna, yaitu tanpa berbagi makna, kita semua akan mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa yang sama atau dalam menginterpretasikan suatu kejadian yang sama. Yang keenam, komunikasi terjadi di suatu lingkungan yang sempit ataupun sangat luas. Selanjutnya, fungsi komunikasi yang pertama yaitu fungsi informasi, yang kedua fungsi ekspresi, yang ketiga fungsi kontrol, yang keempat fungsi sosial, yang kelima fungsi ekonomi, dan yang keenam fungsi dakwah. Untuk model-model komunikasi, yang pertama yaitu komunikasi sebagai aksi atau model linear. Istilah linear berarti lurus. Jadi dalam konteks komunikasi, model linear yaitu komunikasi satu arah di mana proses penyampaian pesan dilakukan oleh komunikator saja tanpa adanya feedback atau umpan balik oleh penerima pesan. Contohnya yaitu seorang hakim sedang membacakan tuduhan terhadap terdakwa. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi atau model interaksional adalah komunikasi dua arah, yaitu dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Jadi satu elemen yang penting bagi model interaksional adalah umpan balik atau tanggapan, yaitu komunikasi yang diberikan pada sumber pesan oleh penerima pesan untuk menunjukkan pemahaman atau makna. Contohnya yaitu seorang dosen memberikan materi kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa bertanya pada dosen tentang materi yang disampaikan. Jadi komunikasi berlangsung dua arah atau terjadinya feedback. Yang ketiga, yaitu komunikasi sebagai transaksi atau model transaksional. Yaitu model ini menggarisbawahi pengirim dan penerima pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam proses komunikasi. Contohnya, jika si A mengatakan halo pada si B dan si B tersenyum, senyum merupakan bentuk respon, maka terjadilah transaksi. Selanjutnya yaitu level-level komunikasi. Yang pertama yaitu intrapersonal, yaitu komunikasi intrapribadi, yaitu komunikasi seseorang dengan dirinya sendiri. Tipe komunikasi ini sama dengan proses berpikir, yaitu ketika seseorang secara sadar mengirimkan informasi pada dirinya sendiri untuk menganalisis sebuah situasi dan mengambil sikap atau keputusan.
Yang kedua, yaitu interpersonal, yaitu komunikasi antar pribadi merujuk pada interaksi antara dua orang. Tujuan komunikasi antar pribadi biasanya untuk berbagi informasi, pendapat, gagasan, dan sebagainya. Yang ketiga, small group, yaitu komunikasi yang terjadi dalam sebuah grup dengan tujuannya untuk menyampaikan informasi yang menjadi kebutuhan atau ketertarikan anggota kelompok atau untuk mengetahui pendapat anggota kelompok tentang suatu masalah atau membuat sebuah keputusan. Yang keempat, interkultural, yaitu komunikasi antar orang yang berbeda budaya. Dengan adanya globalisasi, komunikasi lintas budaya menjadi sangat penting karena sangat berguna saat kita berkunjung dan berkomunikasi dengan orang yang berasal dari daerah atau negara lain. Yang kelima, publik, yaitu komunikasi publik sering disetarakan dengan komunikasi massa, yakni komunikasi melalui media massa, meski komunikasi publik tidak selalu dilakukan melalui perantara media massa. Jadi komunikasi publik juga sering dipahami sebagai berbicara di depan orang banyak atau public speaking yang membutuhkan keterampilan komunikasi khusus atau special communication skills, seperti gestur, suara, dan bahan media yang harus digunakan untuk mengkomunikasikan pesan secara efektif. Dan yang keenam, yaitu sosial. Yaitu social communication atau komunikasi sosial, yaitu komunikasi yang terjadi dalam konteks sosial. Jadi membina hubungan dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sapaan selamat pagi, apa kabar, bagaimana kabar anak-anak Anda, masuk dalam level komunikasi sosial. Itu saja rangkuman dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.